Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang bagaimana caranya mengenal wali Allah yang menyamar. Ada banyak pertanyaan di kalangan orang awam yang belum terjawab secara sepenuhnya terkait fenomena wali maksud. Apakah wali maksud itu benar-benar ada? Apakah seseorang yang dikatakan sebagai seorang wali jazab benar-benar seorang wali pilihan Allah? Bagaimana cara mengenali dan membedakan dengan orang yang berpura-pura bertingkah laku jazab atau bertingkah aneh? Kita harus memahami terlebih dahulu pembagian makam kewalian dalam perspektif kajian ilmu tasawuf. Meyakini adanya manusia pilihan yang menjadi kekasih Allah adalah salah satu ajaran pokok dalam agama Islam. Kekasih Allah atau yang biasa dikenal dengan waliullah adalah orang-orang terpilih yang memiliki kedekatan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai waliullah ini, Al-Quran menjelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62, yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kelompok waliullah ini secara pandangan tasawuf terbagi menjadi 3 kategori besar, yaitu wali sufi, wali malamatiyah, dan wali jazab atau maksud. Meskipun dalam kewalian sufi, ada wali yang berperan sebagai wali masyhur atau dikenal dan wali mastur atau tersembunyi. Wali dari kalangan sufi terdiri dari para wali yang dapat dikenali makam dan kepangkatannya. Menurut Imam Ibnu Arabi, makam wali Allah terbagi menjadi wali Qutbul Gaus, Kutul Ata, Kutu Imamah, Badal, Budala, Nukoba, Nujobo, Autat, dan masih banyak kepangkatan lainnya. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Jami Karamatil Auliya. Para waliullah ini mengemban berbagai macam tugas masing-masing serta diberi keistimewaan oleh Allah dengan memiliki karamah yang berbeda-beda. Penampilan para wali sufi ini tampak bersih seperti lazimnya para ulama dan masyayikh yang kita kenal. Jalan yang ditempuh mereka tak lain adalah menggapai makrifatullah. Dalam ilmu tasawuf, terdapat 2 jalan untuk menggapai makrifat ini. Pertama, suluk. Jalan ini adalah pilihan jalan yang ditempuh secara normal. Seseorang yang mengamalkan laku tasawuf secara tidak langsung juga disebut sebagai salib. Kedua, jazab. Jalan ini adalah jalan khusus yang tidak sembarang orang bisa mengamalkan. Hanya orang-orang khusus yang memang terpilih yang dapat menempuh jalan ini. 2 jalan menuju makrifatullah di atas secara sederhana diilustrasikan dalam kitab Nasihat Al-Murid fi Tarik Ahli As-Suluk wa At-Tajrid. Ketahuilah bahwa jazab dan suluk itu seperti pepohonan. Pohon jazab memiliki akar dan tangkai, begitu pula pohon suluk juga memiliki akar dan tangkai. Setiap akar dan tangkai dari kedua pohon tersebut memiliki buah. Akar dari pohon jazab adalah ilmu laduni yang bersifat gaib, dan buah dari tangkai pohon jazab adalah saat orang yang jazab mendapat perintah Allah agar mengatakan pada sesuatu kun fayakun, segalanya murni pemberian dari Allah. Sedangkan akar dari pohon suluk dapat membuat pohon berbuah dengan ilmu yang zahir atau tampak dan tangkainya berbuah dengan amal yang bersifat zahir. Meski orang yang mengamalkan laku suluk dan orang jazab berbeda. Orang yang mengamalkan laku suluk beribadah di belakang tirai penghalang dari Allah, sedangkan orang jazab tidak ada di antara mereka dan Allah penghalang apapun. Pesan dari Allah langsung pada mereka, dan ibadah dari mereka langsung tertuju pada Allah. Berdasarkan referensi kitab tersebut, orang yang mengamalkan laku suluk masih berada di bawah orang yang sudah sampai pada fase jazab. Jazab adalah tampaknya sifat-sifat ilahi. Ketika dalam kondisi jazab, akan betul-betul tampak secara nyata sifat-sifat Allah dan seseorang mampu merasakannya. Orang yang dalam kondisi jazab seringkali melakukan perbuatan di luar nalar manusia biasa. Sebab apa yang dilakukan oleh mereka dalam keadaan jazab sudah di luar kapasitasnya sebagai manusia. Meski demikian, patut dibedakan antara orang yang melakukan hal-hal aneh karena memang betul-betul jazab dengan orang yang hanya pura-pura jazab. Untuk menandai perbedaan 2 orang ini cukup sederhana, yakni dengan cara melihat tingkah laku orang tersebut setelah kondisi terjaga. Jika saat kondisi normal, ia senantiasa berzikir dan beribadah serta menjauhi hal-hal duniawi yang bersifat profan, maka bisa dipastikan keanehan yang ia lakukan adalah berangkat dari makam jazab. Sebaliknya, jika seseorang setelah dalam kondisi normal justru lebih mendekatkan diri pada hal-hal yang bersifat duniawi,
dan senang mendekat dengan orang-orang yang memiliki ambisi duniawi, maka bisa dipastikan keanehan yang ia lakukan bukanlah bermula dari keadaan jazab, tapi hanya sebatas tipu daya yang dilakukannya untuk menarik perhatian orang lain. Perbedaan dua karakteristik ini dijelaskan dalam kitab Zat al-Muslim Fima Itafaka alaihi al-Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa menari pada saat berzikir bukan bagian dari ajaran syariat dan bukan bagian dari budi pekerti yang baik. Tindakan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk dibenarkan oleh siapapun kecuali bagi orang khusus dari kalangan orang jazab. Menurut sebagian kalangan ulama sufi, jazab memiliki tanda-tanda tertentu yang membedakan antara tindakan jazab yang hakiki dan tindakan yang berangkat dari main-main dan tipu daya di hadapan manusia. Mereka berkata bahwa orang yang jazab ketika setelah sadar ia berpaling dari dunia dan menghadap untuk berzikir pada Allah dan beribadah kepadanya, maka sikap jazabnya adalah sikap jazab yang sungguhan. Tindakan yang menari saat berzikir dianggap uzur. Sedangkan ketika setelah sadar dari jazab dan selesai menari saat zikir, seseorang lantas menghadap pada dunia dan merasa senang berjumpa dengan orang yang tergiur dengan dunia, hingga tidak ada perbedaan antara dirinya dan orang yang tergiur dengan dunia dalam perbuatan dan sikap main-mainnya. Maka ia adalah orang yang main-main dan bohong atas klaim kejazabannya saat menari dan bersenda gurau. Ia adalah bagian dari orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dengan demikian disimpulkan bahwa jazab adalah sebuah keadaan saat seseorang sudah lepas dalam kapasitasnya sebagai manusia karena tampak secara jelas padanya sifat-sifat Allah atau tajalli. Segala keanehan perbuatan yang dilakukan dalam kondisi jazab bermula dari petunjuk Allah. Orang yang sudah sampai pada makam jazab ini biasa dikenal dengan sebutan majzub. Sedangkan masyarakat mengenal orang yang sudah sampai pada makam ini dengan sebutan wali jazab atau wali majzub. Dan orang yang dijadikan wali majzub ini hanya sebatas untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dijadikan sebagai guru. Berbeda dengan wali sufi yang memang ditugaskan sebagai murabi mursyid membimbing para murid-muridnya. Bagaimana dengan wali malamatiyah? Kewalian malamatiyah merupakan orang-orang yang senang menyembunyikan identitas kewaliannya. Mereka tidak senang jika ada orang yang mengetahui makam dan rahasia kewaliannya. Dalam penampilannya mereka senang menyamar seperti orang yang hina dan merasakan kedekatan dengan Allah dengan kondisi seperti itu. Dan mereka berpenampilan seperti orang kurang sehat, seperti wali majub, akan tetapi mereka bukanlah tergolong wali jazab. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan kita tentang dunia kewalian dan sufistik bagi orang-orang yang mempercayai dan meyakininya saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.